الحمد لله الذي هدانا لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima sehingga sampai tahun ini di bulan Dzulhijjah kita kembali bertemu dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Jemaah rahimakumullah, kita senantiasa juga membacakan sholawat beserta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan mukjizatnya Al-Qur'an, memberikan penjelasan kepada manusia sehingga manusia berada pada jalan Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya selaku khatib berwasiat khususnya kepada khatib sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbanyak ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Dan tentunya di bulan ini ada satu ibadah yang sedang dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin rahimakumullah yang memiliki kemampuan, yaitu melaksanakan salah satunya melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan pergi ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tentunya ini merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa ketika seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Inilah yang sangat luar biasa, karena tidaklah mudah, tidak ada jaminan orang banyak uang bisa pergi ke tanah suci. Tidak ada jaminan orang yang sudah pergi ke Mekah, sudah sampai ke tanah suci, bahkan sudah sampai menuju Arafah, tetapi dia meninggal sebelum hari Arafah, waktu Arafah, maka hajinya menjadi tidak sah dan dia tidak termasuk haji. Karena jemaah rahimakumullah, di hari ini di Mekah, khususnya di Arafah, setelah kemarin tanggal 8, seluruh jemaah haji bersiap-siap untuk melaksanakan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Jemaah haji ada sebagian yang melaksanakan tarawiyah, ada yang tidak. Karena di rangkaian ibadah haji Kemenak dan Saudi Arabia, tarawiyah tidak termasuk pada bagian atau rangkaian ibadah haji. Sehingga tapi diperbolehkan kepada jemaah yang melaksanakan sunnah, yaitu dari tarawiyah tanggal 8 untuk berkunjung ke Mina, dan setelah itu mereka juga akan berangkat menuju Arafah. Dan tentunya sebelum ke Mina, sebelum ke Arafah, seluruh jamaah harus berniat dulu dari hotelnya, berniat haji, nawaitul hajja wal umrata lillah, niat haji dan umrah. Wa ahramtu biha, dia berniat haji, memakai pakaian ihram. Sejak itulah orang yang berpakaian ihram harus berhati-hati. Sebagaimana yang tadi sampaikan dalam Al-Quran, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Berhati-hati kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, jangan sampai melakukan rafas, yaitu bersetubuh dengan istri.
wala fusuqa, dan berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga wala jidal, dan berbantah-bantahan. Biasanya ujiannya, godaannya selalu ada di dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa merendahkan diri kita, menghilangkan posisi kita, jabatan kita, kedudukan kita, turunan kita. Kita semua sama di Arafah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua memakai pakaian ihram. Semua duduk di sana. Duduk di karpet. Kalau sekarang lebih baik lagi, sudah ada kasurnya. Itulah yang kita lakukan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu untuk wukuf. Karena keutamaan Arafah itu hanya dua, yaitu waktu ijabah dan tempat ijabah. Waktu ijabahnya di Arafah itu sebetulnya setelah duhur. Setelah duhur sampai memasuki maghrib. Itu waktu kita wukuf. Apa amalan yang kita lakukan di sana? Itu kita senantiasa membacakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memperbanyak tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Al-Qur'an, perbanyaklah doa di sana. Karena siapapun yang berdoa di sana, walaupun tidak diungkapkan di dalam lisannya, maka Allah akan mengabulkannya. Itulah yang merupakan salah satu keunggulan hari Arafah. Jadi hari Arafah itu waktunya jam 12 setelah zuhur sampai dengan waktu maghrib. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa keistimewaan di Arafah itu, diantaranya Allah membebaskan banyak manusia dari api neraka di hari Arafah. Ma man yawma aksara min ayatikullahu bihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu lada nauma summa yahibahumul malaikah fayaqulu ma aradahu. Lalu Allah mendekatkannya, membanggakannya kepada malaikat, fayaqulu ma aradahu, apa yang dia inginkan, apa yang ada di Arafah itu mintakan oleh jemaah, maka Allah akan mengampuninya, maka Allah akan mengabulkannya. Itulah jemaah rahimakumullah. Makanya kesempatan kita, kalau ada saudara kita yang sedang di Arafah sekarang, kalau bisa SMS minta doakan kita, karena di situ adalah tempat ijabah dan saatul ijabah yang Allah kabulkan dan Allah janjikan. Jemaah rahimakumullah. Selain itu di Arafah kita senantiasa berzikir terus dan berterus, dan Rasul pernah ditanya, apakah haji itu? Maka Rasul berkata, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Maka di Arafahlah rukun hajinya yang semua wajib melaksanakannya. Mau yang sakit, selagi parah, selagi belum meninggal, maka dibawalah ke Arafah. Dan mudah-mudahan kita doakan juga seluruh jamaah, khususnya Indonesia, agar mampu melaksanakan untuk wukuf di Arafah sehingga mendapatkan haji mabrur, dan insya Allah jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, nanti jemaah setelah dari Arafah dia memasuki pada maghrib, melaksanakan dulu, lalu melaksanakan perjalanan menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah di situ seluruh jamaah untuk melaksanakan mabit, untuk mengambil batu untuk melempar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah. Di situ merupakan juga perjuangan yang tidak mudah. Setelah keluar dari Arafah, kita menanti sampai malam hari, bahkan karena bergantian menunggu bis, masuk ke bis sampai ke Arafah jam 8.10. Terus kita di Arafah sampai kapan? Kita di Arafah bermabit sampai lewat tengah malam. Kalau hitungannya, kalau sholat subuh misalnya jam 5, sholat maghrib jam 6, kita pertengahannya sekitar 11 jam. 11 jam kita jangan dulu meninggalkan Muzdalifah untuk pergi ke Mina untuk melempar jumroh. Jadi pertengahannya, hitungannya adalah bukan jam 12 malam, tapi hitungannya adalah
waktu antara waktu maghrib dan waktu subuh. Setelah itu lewat, barulah kita bisa melaksanakan perjalanan menuju Mina untuk melakukan lempar jumroh. Dan biasanya seluruh jamaah melakukan lempar jumroh setelah melaksanakan mabit di Muzdalifah, pergi ke Mina, pergi ke tenda, langsung berangkat menuju Jamarat untuk melaksanakan lempar jumroh, yaitu yang pertama adalah tanggal 10 Zulhijjah adalah Jumratul Aqabah. Setelah itu lalu seluruh jamaah melaksanakan tahallul dan bebaslah jamaah bisa memakai pakaian biasa untuk melaksanakan jumroh berikutnya, tetapi masih belum bisa melaksanakan bercampur dengan istri, karena itu harus melaksanakan tawaf ibadah dulu. Jamaah rahimakumullah, seluruh jamaah setelah melaksanakan lempar jumroh tanggal 10 Jumratul Aqabah, seluruh jamaah kembali lagi. Seluruh jamaah juga di hari tanggal 11 melakukan lempar jumroh lagi, mulai Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Terus ada yang pulang pada awal tanggal 12 disebut nafar sani, nafar awal, dan yang tanggal 13 disebut nafar sani. Semua itu dibolehkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, diperbolehkan wadkurullaha bi ayyamin madudat faman tajala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Dua-duanya diperbolehkan kita melaksanakan nafar awal, yaitu pada tanggal 10, tanggal 11 kita lempar 3 jumroh, tanggal 12 3 jumroh. Setelah itu yang nafar awal pulang untuk pergi melaksanakan tawaf ibadah ke Mekah, dan jangan sampai terlambat lewat sampai maghrib. Karena kalau lewat sampai maghrib berarti dia harus melaksanakan nafar sani, yaitu sampai tanggal 13. Itu juga yang menanggalkan 13 itu diperbolehkan dan sangat baik. Yang penting intinya liman ittaqa, dua-duanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah rahimakumullah, itulah rangkaian ibadah haji yang disebut dengan Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina. Itulah yang membedakan haji akbar dengan haji asghar. Kalau haji akbar adalah ibadah haji, kalau haji asghar adalah ibadah umroh. Jamaah rahimakumullah, adapun yang berikutnya keunggulan di bulan Arafah, kita yang berada di Indonesia tentunya adalah senantiasa melaksanakan puasa Arafah. Siyama yaumul Arafah ahtasib ala ayyakuna sanah allati qablahu wa sanatu allati ba'dahu. Puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun dan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah Arafah. Jamaah rahimakumullah, itulah yang kita bisa lakukan di sini dengan melaksanakan ibadah puasa. Dan tentunya kita juga melaksanakan sunnah yang dilaksanakan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Kita senantiasa makan salat dan berkurbanlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu memotong putranya yaitu Nabi Ismail, dan Allah ganti Nabi Ismail dengan gibas, yang gibasnya itu waktu itu dikurbankan oleh Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Itulah jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pelaksanaan ibadah haji di tahun yang akan datang. Kita berdoa, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika Allah mengizinkan. Dan kita yakin insya Allah akan bisa. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, walaupun Indonesia dilaksanakan besok hari Sabtu, dan Idul Adha tanggal 10 yaitu hari Minggu. Kita masih ada kesempatan berpuasa, kesempatan berkurban, bersedekah. Silakan, yang penting kita ada niat untuk berkurban. Kurban dengan harta, kurban dengan binatang ternak yang sesuai rukun kurban, ataupun binatang yang lainnya yang halal, itu dibolehkan secara berkurbannya. Tetapi secara syariat hukum kurban tetap yaitu dengan menggunakan gibas, menggunakan onta atau sapi. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jemaah rahimakumullah, di khutbah kedua ini mari kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan hidayah, diberikan taufik untuk senantiasa taat kepada Allah dan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang barokah sehingga kita bisa pergi ke tanah suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma awsilna Makkatal Mukarramah wal Madinah fi ziyarati qabrahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.